Nah, didaktik desain riset itu adalah kajian. Sebenarnya ini kalau kita sih mau lihat ini, kalau saya lebih memahami di sini, lebih suka memahami ini. Kajian sistematis tentang merancang, saya kira itu kata kunci pertama ya. Bagaimana merancang, mendesain, bukan hanya merancang tapi mengembangkan. Ada 3 kata kunci ya, dan mengevaluasi apa yang dirancang, apa yang dikembangkan, dan apa yang dinilai atau dievaluasi. Nah, ada yang disebut intervensi, itu intervensi pendidikan. Intervensi itu sebenarnya berasal dari istilah kedokteran ya. Misalnya orang dioperasi itu disebut diintervensi kalau di situ ya. Tapi sebenarnya intervensi itu perlakuan yang diberikan, tindakan-tindakan pendidikan. Mau itu nanti pembelajaran, metode, atau asesmen atau apalah. Apapun bentuknya kalau itu ada action-nya, itu kita sebut intervensi. Nah, untuk apa? Untuk apa kita merancang, mengembangkan, mengevaluasi? Ada 3 kata kunci ya. Jadi desain, develop, dan evaluasi. Nah, tentu intervensi pendidikan, perlakuan pendidikan. Perlakuan itu luas banget ya. Bisa mikro, kelas, tapi bisa juga misalnya makro, kebijakan-kebijakan. Nah, untuk apa? Sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktek-praktek pendidikan. Saya kira ini arti dari desain riset itu ya. Jadi kajian atau studi sistematis bagaimana merancang, mengembangkan, mengevaluasi intervensi pendidikan untuk memberi solusi terhadap masalah-masalah yang kompleks dalam praktek pendidikan. Nah, saya kira ini menarik karena riset itu kan memang selalu mulai dari masalah atau permasalahan pendidikan. Ya, saya kira itu. Kita akan lari ke sini. Nah, apa yang dimaksud desain didaktis? Apa yang disebut desain didaktis? Desain didaktis itu sebenarnya apa ya? Perbuatan gitu. Kita yang merancang. Jadi kita itu tidak menerima tapi mendesainnya. Rancangan tentang sajian materi ajar, saya kira ini. Gimana sih menyajikan materi itu sehingga lebih lebih mudah oleh siswa, lebih apa oleh siswa. Tetapi ada kata kunci di sini. Di sajian itu disesuaikan dengan responnya siswa. Ya, siswa kita sebenarnya merespon atau menanggapi seperti apa. Jadi materi ajar itu dirancang dalam kerangka memperhatikan apa-apa yang terjadi pada siswa. Nah, penyusunan desain didaktis berdasarkan sifat konsep yang akan disajikan. Saya kira kenapa sifat konsep? Karena materi itu kan memuat konsep-konsep ya. Konsep-konsep dalam bidang matematika. Ya, saya kira itu. Ya. Nah, desain didaktis itu adalah rancangan urut-urutan. Saya kira itu ya. Yang istilah lama kita kenal sebagai sintaks sebenarnya. Tapi di sini saya lebih suka ini, sekuensial. Urutannya itu loh. Kita sebenarnya nanti akan membuat urutan. Nah, urutan pembelajaran yang benar itu apa ya?
Nah, itu menarik, makanya nanti DDR itu salah satu yang penting adalah bisa meriset semua bahan karena dia berbasis materi. Materi matematika kan banyak sekali. Tapi pengajarannya di sekolah itu belum tentu benar ya. Nah, yang dilakukan oleh guru. Guru itu bisa jadi mengikuti urutan yang ada di buku, bukan urutan konseptual yang seharusnya ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi fokus utama dari DDR itu ya, bagaimana membuat urutan, tahapan yang ada nggak yang bisa di shortcut sehingga secara konseptual itu ya yang kita biasa sebut lintasan ya, lintasan belajar, trajektori. Nah, ini ada satu urutan, ada juga lingkungan belajarnya dibuat terfokus pada suatu topik. Tentu saja topiknya nanti ada, apakah geometri atau apa. Nah, yang dianalisis agar pembelajarannya itu menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan. Misalnya apa sih tujuannya? Saya kira itu. Nah, ada hal yang perlu dipertimbangkan di sini bahwa kita berhadapan, nah, desain didaktis itu dirancang guna mengurangi ini loh. Tujuannya merancang desain didaktis itu satu hal penting adalah, aduh mana tadi, nempel ini. Untuk mengurangi munculnya apa yang kita sebut dengan ini learning obstacle. Itu ya, atau learning obstacle itu hambatan, kesulitan. Misalnya anak kesulitan apa ya? Jadi desain didaktis itu dirancang dari profil ini, profil hambatan learning obstacle namanya. Ya, atau masalah sebenarnya ini masalah. Learning obstacle itu kan hambatan. Dia sulit apa ya? Kesulitannya di mana? Saya kira itu ya. Saya melangkah lagi. Dan kalau ada yang mau nanya silakan aja. Nah, ini nempel ini. Ya, ini mungkin saya taruh di sini. Ya, nah kondisi siswa yang belum siap. Jadi kalau siswanya itu belum siap ya, saya kira ada teori konstruktivisme dapat menjadi indikator kesulitan atau hambatan belajar. Misalnya dia belum siap belajar bilangan apa namanya SD, ya, bilangan pecahan kita sudah ajari, atau prasyaratnya tidak sampai, itu salah satu indikator ini munculnya learning obstacle. Nah, yang terlihat dari kesalahan-kesalahan dia selama memecahkan soal-soal. Kita bisa telusuri nanti dengan memberi soal di bagian mana ya. Ya, lebih banyak salah, maka di mana. Nah, hambatan yang dialami oleh siswa itu tadi yang disebut learning obstacle. Jadi kesulitan. Jadi learning obstacle itu kata lainnya adalah hambatan belajar namanya. Kesulitan belajar. Nah, hambatan belajar yang dialami siswa bukan hanya berasal dari ketidakmampuan siswa memahami suatu pelajaran, tetapi juga terdapat kondisi-kondisi lain yang dapat mempengaruhi siswa sehingga siswa itu merasakan kesulitan dalam pembelajaran. Tapi menurut Brusso, ini kan Brusso yang pertama kali ya di Eropa itu, nggak tahu orang Prancis kalau nggak salah, yang menemukan itu learning obstacle itu 3 sumber kata dia. Ada namanya orang itu mengalami kesulitan karena hambatannya ontogeni, kesiapan mentalnya ya. Di teori belajar itu loh, biasa itu kan umur berapa dikasih apa
Itu di situ, bisa di situ. Ada juga hambatan didaktis. Didaktis itu ini pengajaran-pengajaran atau bahan ajar yang tidak relevan sebenarnya ya dengan siswa. Terlalu berat atau sekuensinya tadi itu tidak urut. Nah, ini memang menjadi sulit ya di sekolah karena bahan ajar itu kan pada umumnya pakai buku yang ada. Padahal bahan ajar itu harusnya dirancang kembali oleh guru sehingga sesuai dengan guru. Nah, ada juga hambatan epistemologis. Pengetahuan seseorang hanya terbatas pada konteks tertentu saja. Epistemologis ini sebenarnya terkait dengan pengetahuan. Nah, mungkin yang kita akan fokuskan ini bagian C. Nah, lebih kepada hambatan epistemologi. Itu nanti cara ngukurnya adalah bikin tes saja. Misalnya konsep persamaan garis lurus, 6 nomor, kasih ke anak di kerja. Kita lihat di mana aja pengetahuan-pengetahuan siswa itu nggak nyambung. Ya, saya kira itu mana. Nah, itu. Nah, ini mungkin ya, kalau kita mau membahas didaktis, ada nggak yang tidak didaktis? Nah, itu. Jadi lawannya itu. Nah, Rousseau juga berpendapat, ada nggak yang adidaktis? Ada, yaitu situasi-situasi di luar konteks pengajaran dan tanpa adanya kesengajaan arah. Jadi kalau anak belajar dan benar, tanpa dirancang oleh guru, pembelajarannya itu ternyata berhasil, itu sebenarnya adidaktis sebenarnya. Dan kita sebagai pendidik nggak boleh begitu. Ya, jadi sesuatu yang kita belum rancang tapi anaknya melaksanakan dan berhasil, itu sebenarnya disebut situasi adidaktis. Ya, misalnya gimana itu ya? Gimana memberi contoh itu? Coba. Misalnya di SD kali ya. Loh, kan nggak mau. Misalnya ada itu di anak SD kalau nggak salah. Nah, 50 kurang 30. Katanya ya ini aja dikurang. Nggak usah diperhatikan ininya. 5 kurang 3 aja katanya ya. 2 per nolnya. Ininya yang di depan diperhatikan. Dia coret begini. Atau misalnya 16 ya yang lalu. Ini kebetulan aja benarnya. Ini sebenarnya tergolong adidaktis. Karena ini kan dia aja yang coba ya, tanpa rancangan. Jadi tidak dirancang oleh guru. Itu yang kita sebut adidaktis. Saya kira Rousseau. Nah, Rousseau juga di sini mengatakan situasi adidaktis itu sesuatu yang bersifat didaktis jika maksud khusus guru disembunyikan ya, belum disampaikan ke siswa, dan siswa dapat berfungsi tanpa campur tangan guru, kira-kira begitu. Siswanya bisa menjalankan tapi tidak lewat rancangannya guru tuh. Nah, jadi tidak didaktis itu karena tidak dirancang tuh. Ya gimana ya? Di dunia kedokteran misalnya apa orang nyuntik itu tiba-tiba nyuntik gitu ya? Kan ada ininya, diagnosanya dulu, apanya dulu ya. Jadi dirancang dong. Nggak bisa tiba-tiba begitu. Jadi saya mau ngambil kesimpulan bahwa situasi adidaktis itu yang itu mungkin yang tidak boleh tiba-tiba apa adanya. Jadi yang namanya didaktis itu harus dirancang dengan baik dari awal. Melihat materi, mempertimbangkan siswa, kesulitan materi, dan seterusnya. Nah yang tidak begitu itu adidaktis. Ya, misalnya ya guru ngajar pakai LKS yang ada. Pada LKS itu tidak sesuai bahwa dia anak sukses ngerjain.
Itu tidak didaktis. Nah, kalau didaktis yang mana ini? Situasi didaktis namanya. Ada tindakan didaktis menciptakan situasi menjadi titik awal belajar. Jadi di tindakan itu diciptakan oleh guru. Ada situasi baru yang terjadi bisa bersifat tunggal, bergantung kepada setting aktivitas di kelas. Situasinya bisa kompleks di kelas ya, dan ada interaksi antara individu. Karena tadi dirancang, dilaksanakan, pada saat dilaksanakan ada interaksi, interaktivitasnya memunculkan proses namanya ya, coding dan decoding. Nanti kita bahas. Coding itu misalnya code, kan, mencatat dan menghilangkan catatan karena sudah umum misalnya. Ya, saya kira ini ya, pendapatnya Rousseau ini. Nah, segitiga didaktis ini memang yang temukan, nah, nanti saya jelaskan. Yang menemukan pertama kali situasi didaktis itu kan ada yang disebut Kanzanen ya, itu dari Jepang. Nggak salah Guma University atau apa ya, lupa saya di Jepang. Jadi dia melihat bahwa nggak kelihatan siswanya. Ya, jadi 3 hal yang dilihat itu, ada guru sebagai pembuat skenario dan pelaksana skenario, dan ada siswa dan ada materi, 3 hal. Nah, desain didaktis itu hubungan antara guru dengan siswa atau siswa dengan guru itu yang disebut hubungan pedagogikal. Makanya di situ nanti dibutuhkan metode-metode mengajar, bagaimana strategi, ya, karena guru akan menghadapi manusia yang namanya siswa. Ada lagi yang disebut siswa dengan materi, nah itu namanya hubungan didaktis. Nah, jadi guru yang bagus itu adalah yang mempersiapkan pedagogik, cara-cara mengajar, dan mempersiapkan materi itu. Nah, tapi Kanzanen ini mungkin lupa ya. Lupa dia melihat ini nih. Nah, itu yang dilengkapi oleh Pak Didi. Jadi sebenarnya penemuannya Pak Didi itu hanya itu. Tapi itu sangat hebat Pak Didi itu karena dapat penghargaan dari Kemendikbud Dikti, seorang profesor yang menambahkan ini dari Kanzanen. Nah, itu yang ada di sebelah kanan. Nah, ini. Jadi Pak Didi itu membuat ini nih. Ada yang disebut ADP. Didi Suryadi dalam sebuah penelitiannya yang hibah, nggak salah itu. Profesor Didi ini dosen saya ini di UPI dulu. Jadi ada namanya antisipasi didaktikal pedagogikal. Sebenarnya ini kalau saya memahami ya, jadi guru itu begini, mungkin jangan terlalu apa sih namanya? Ini juga kenapa ini? Saya kira gitu. Nah, guru itu kan kadang-kadang begini, sudah menyiapkan materi, LKS, bahan-bahan ya di sini tuh. Dia juga akan menerapkan metode-metode inovatif. Tetapi nanti ada kejadian begini, di mana apa yang dipersiapkan ini tidak terjadi di kelas. Nah,
Oleh karena itu guru yang bagus harus bisa membuat antisipasi-antisipasi ya, didaktikal pedagogi. Ya, atau harus ada antisipasi. Saya kasih contoh lah misalnya eh, pengajaran offline kan kita kadang-kadang menggunakan ini ya, komputer tuh untuk mengajar di sana di kelas atau kita situasi pandemi tiba-tiba misalnya atau di kelas itu listrik mati gimana itu ya? Bagaimana antisipasi kita? Apa kita berhenti mengajar gara-gara itu? Iya, jadi guru yang kreatif itu harus mempersiapkan ini antisipasi-antisipasi ini. Di gabungan antara pedagogikal dengan ini ya. Pak Didi menyebutnya itu ADP. Saya kira itu ya. Jadi mungkin juga dipersiapkan tiba-tiba anak nanya yang lain. Anak mencari punya sesuatu yang beda yang kita persiapkan. Itu sebenarnya di sini kalau saya memahaminya. Nah, oleh karena itulah kenapa saya membuat model kadir itu yang disebut improvisasi itu. Improve. Tahu nggak? Pernah lihat nggak itu improvisasi, Pak? Orang yang nyanyi misalnya tiba-tiba kembennya jatuh tuh, tapi karena dia improve dia pegang begini, orang nggak dilihat sama orang. Atau sepatunya dibawa copot, itu jalan biasa aja. Jadi siswa nggak melihat, tapi diantisipasi oleh guru. Nah saya kira ini saya memahaminya begitu antara antisipasi ini dengan ini itu di sini nih. Kalau ini kan dipersiapkan, tapi ini antisipasi ini perlu. Nah nanti gimana itu antisipasinya ya? Nah nanti kita lihat ya. Ada namanya respon. Kalau kita kasih begini, kira-kira responnya apa siswa itu? Apakah yang kita pikirkan itu sama yang dialami oleh siswa atau di luar dari itu? Antisipasinya nanti respon apa yang muncul dan bagaimana guru menangani respon itu. Nah, saya ini dulu, teorinya dulu ini. Nah, saya akan perlu tadi ya mungkin saya tadi udah kita jelaskan hanya gambarnya saya lebih perjelas di sini. Ya kan? HP jadi ada HD, ADP. Nah, ketiga ini nanti yang kita sebut dengan metapedagogika. Sebenarnya itu yang dimaksud itu. Apa, mengapa, bagaimana. Apa, mengapa, bagaimana. Nah, saya kira itu mungkin kalau coba kita jelaskan sedikit ini. Hubungan apa hakikat materi ditinjau dari. Jadi itu kalau materi itu apa ya punya filosofi ya. Hierarkinya, materi prasyaratnya, urutannya, tujuannya, keterkaitannya ada nggak hambatan di sini? Itu sebenarnya apalagi mengapa diajarkan? Jadi terkait dengan matematika kalau materi. Kenapa sih harus diajarkan? Oh, ada gunanya untuk individu, ada gunanya untuk masa depan. Ilmu pengetahuan secara umum. Kalau materi itu. Bagaimana materi diajarkan? Nah, bisa model situasi didaktis dirancang, kemudian situasi belajar. Ada nggak kemungkinan kesulitan dan bagaimana memberi bantuan? Saya kira itu yang materi. Nah, kalau siswa, situasi didaktis apa yang dikembangkan? Situasi belajar misalnya, situasi belajar di kelas. Apakah siswa berhasil, ada nggak kesulitan? Apa yang terjadi? Apa dasar? Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini ya, terkait dengan siswa, terkait pada pedagogis. Mengapa dikembangkan begitu? Ada nggak siswa yang berhasil, tidak berhasil? Saya kira itu ya. Dan itu nanti kalau kita ngajar otomatis loh. Kalau Anda ada di kelas itu otomatis itu. Ada yang ke siswa, ada yang ke materi. Bagaimana situasi didaktis berkembang. Situasi belajar yang diintervensi gimana? Bagaimana dampaknya?
Nah, mana tadi? Oh, ini materi lagi. Harusnya siswa guru ini. Mana? Salah tulis kali saya. Siswa materi, guru siswa, guru materi harusnya ini. Salah tulis. Guru siswa materi. Guru materi betul. Guru ke siswa. Terakhir siswa materi. Apakah responnya siswa relevan terhadap materi itu? Apakah yang terjadi? Saya kira itu ya. Jadi ini nanti lebih banyak ke respon yang diprediksi. Apakah mengalami kesulitan? Nah, itu yang disebut oleh Pak Didi sebagai metapeda didaktika. Gabungan ketiga tadi itu ya. Nah, sehingga nanti istilah metapedaktika itu sebenarnya kaitan antara guru, siswa, materi itu aja, tiga itu. Dan tadi saya katakan kalau kita mengajar di kelas itu otomatis sebenarnya terjadi ketiga hal itu. Guru, siswa, materi, guru. Guru lagi ke sini. Nah, saya kira ini guru ke siswa itu menciptakan relasi didaktis. Jadi buatlah rancangan pembelajaran yang melibatkan siswa. Kalau yang ini menciptakan terjadi proses belajar dalam diri siswa. Ke sini ya. Nah, saya kira ini metapedagogika sebenarnya itu kan Maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. saya jelaskan sedikit ya di sini. Nah, metapedagogika sebenarnya penjelasan dari gambar tadi. Kemampuan untuk bisa memandang peristiwa pembelajaran secara utuh. Itu maknanya. Jadi utuh itu tadi itu ya, bagaimana hubungan-hubungan ini terjadi ya. HP, HD, ADP. Mengidentifikasi dan hal yang terjadi, melakukan tindakan tepat, sehingga hasilnya belajar secara optimal. Memandang komponen-komponen segitiga didaktis tadi itu yang dimodifikasi dari ADP ini satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi guru, materi, hubungan timbal baliknya itu mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi didaktis dan pedagogis. Jadi buat tindakan-tindakan, tapi tindakan itu dasarnya dirancang kan di awal. Misalnya RPP, apa dan sebagainya. Mengidentifikasi sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis. Melakukan tindakan didaktis lanjutan berdasarkan hasil itu. Komponen kesatuan berkenaan dengan kemampuan guru memandang segitiga didaktis yang dimodifikasi. Ada fleksibilitas juga antara tadi itu yang sudah disiapkan, perlu senantiasa. Nah, komponen pertalian logis dan koherensi setiap situasi harus dijaga supaya terjadi hasil belajar yang optimal. Saya kira sangat teoritis ya, nanti kita coba lihat praktisnya. Nah, proses pembelajaran itu kira-kira kan begini. Guru mulai dengan konsep menyajikan masalah kontekstual atau permainan matematika. Nah, ini karena ini dirancang, itu kan kita sebut tercipta situasi yang menjadi sumber informasi bagi siswa. Jadi barang yang disengaja atau dirancang ini.
gimana proses belajar terjadi kalau informasi itu dipahami oleh siswa. Dalam proses belajar, siswa akan menjadi sumber informasi juga bagi guru. Jadi kalau jadi situasi didaktis, siswa berinteraksi, guru merespon, ya, timbullah situasi didaktis baru. Situasi didaktik bersifat dinamis, berubah dan berkembang selama proses pembelajaran. Nah, ini sebenarnya jadi Pak Didi itu yang dia kembangkan sebenarnya yang di dalamnya. Ini. Nah, saya mempelajari ini berbulan-bulan dan saya menemukan sebenarnya bahwa DDR itu sama aja dengan riset lain. Ya, riset itu kan pada umumnya hanya 3. Riset apapun itu kalau disederhanakan hanya 3. Ada namanya persiapan sebelum pelaksanaan penelitian atau pembelajaran. Karena ini riset pembelajaran ya, risetnya masuk ke kelas ya. Jadi ada sebelum pembelajaran dimulai, apa yang dipersiapkan. Kalau itu sudah oke, kita masuk ke kelas. Nah, inilah yang apa namanya yang Pak Didi katakan tadi, harus ada terapan atau aplikasi dari metapeda didaktika. Nah, jadi harus ada ini loh, dirancang guru, ini 3 ini jadi satu kesatuan. Iya kan kalau di kelas kan memang begini kita. Kita memperhatikan guru, memperhatikan siswa, mengembangkan materi, bahan ajar dan LKS toh. Nah, di sini. Nah, setelah ini dilaksanakan beberapa waktu, nah setelah pembelajaran, nah, saya kira 3 saja. Apa yang dipikirkan sebelum pembelajaran? Nah, di sini kan kita di sini mengantisipasi respon toh. Apakah respon itu terjadi di sini nih? Sebelum pembelajaran dengan kenyataan pembelajaran. Nah, misalnya kalau kita mengatakan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ternyata siswa di sini 2 pangkat 3 dia tulis 6. Ya toh, berarti prediksi kita keliru. Jadi siswa itu menganggap bahwa 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 di atas ya, bukan ini. Nah, ini hanya dia kali ke atas ya toh. Jadi prediksi kita meleset. Nah, ini kan kalau dia tepat, nah itu berarti terjadilah situasi didaktis namanya, apa yang kita rencanakan. Nah, ini oleh Pak Didi itu disebut mana-mana. 3 ada namanya prospektif analisis. Nah, itu sebelum pembelajaran. Disiapkan semua. Selama pembelajaran itulah yang disebut metapeda. Terus apa nggak sebutnya? Metapeda didaktika. Sebenarnya itu yang dimaksud ini loh, gimana guru dengan materi ini saling menjalankan misalnya. Kalau guru materi kan pedagogiknya, materi ini didaktisnya toh, materi kedalamannya apanya. Kalau ini kan antisipasinya. Nah, terakhir itu namanya retrospek. Jadi ini kita yang memberi nama ini. Jadi 3 saja itu. Sebelum pembelajaran itu apa yang dipersiapkan, ini yang kita sebelum pembelajaran namanya prospektif, selama itu yang kita sebut dengan metapedagogik, setelah pembelajaran namanya apa tadi? Itu ada retrospektif analisis. Ya, saya kira itu. Jadi 3 saja itu. 3 tahapan dalam penelitiannya Pak DDR. Yang persiap. Nah, sekarang kita coba bahas misalnya apa yang sebelum pembelajaran atau prospektif itu apa ini? Ada 3 hal yang dilakukan. Ada namanya
kontekstualisasi, repersonalisasi, dan prediksi respon. Hanya 3 saja. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rekontekstualisasi? Ada di sebelah. Analis prospektif itu adalah analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis hipotesis yang dilengkapi dengan respon siswa dan antisipasi pedagogik ADP. Pada tahap ini apa? Repersonalisasi itu apa? Guru kalau sebelum ngajar itu kita analisis dulu buku paket. Misalnya buku paket apa yang dia pakai siswa itu? Apakah Airlangga atau bukan? Ya toh, kita lihat. Jadi ini menurut saya kalau mau lihat menariknya itu di situ. Jadi buku paketnya kita analisis. Apakah di sana memang sudah diajarkan konsep dengan benar atau sebenarnya hanya berisi LKS. Nah, bukan hanya buku paket tapi juga bahan ajar yang menyertainya. Yang mana itu yang digunakan guru. Jadi kita minta itu ke sekolah. Bisa mana buku materi, kita tanya nanti buku apa yang dipakai, bahan ajar yang lain apa, LKS-nya apa ya. Nah itu yang kita sebut repersonalisasi. Jadi sebenarnya itu kajian buku. Nah, coba ya. Yang kedua rekontekstualisasi. Guru mengumpulkan konsep-konsep. Nah, beda kalau tadi kan bukunya bahan ajar. Konsep-konsep yang ada di sini di buku paket itu. Konsep apa saja misalnya persamaan garis lurus, konsep apa ya? Mengenai materi tadi di sini. Konsep apa saja ya? Ini tentu saja konsep matematika. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir kita membuat prediksi respon. Guru pada saat merancang sebuah situasi perlu memprediksikan tadi itu ya. Siswa apa sih kalau dikasih begini nanti kira-kira dia jawab apa ya? Cuma 3 ini. Oke, saya kira ini yang kita coba nanti teliti. Kemudian, coba pada saat merancang sebuah situasi perlu memikirkan prediksi respon siswa atas situasi tersebut serta antisipasinya kalau itu terjadi ya. Kalau Anda jawab begini, kita apain nanti ya? Kita perbaiki gimana? Nah, kalau analis metapedagogika kan tidak ada masalah. Karena ini kan proses pembelajaran sebenarnya. Nah, yang melibatkan guru siswa materi. Sehingga nanti di sini kalau analis metapedagogik harus Anda merancang RPP, LKS, alat evaluasi, metode apa yang digunakan, apakah ceramah atau apa. Ya toh? Nah, saya kira cuma itu aja metapedagogik sebenarnya. Nah, kalau analis prospektif apa yang dibuat oleh peneliti? Nah, ini mengaitkan hasil analisis situasi didaktis dengan hipotesis dengan ini ada nggak kaitannya antara ini loh, antara pembelajaran dengan hasil tesnya nanti ya, mengaitkan hasil analisis situasi didaktis dengan analisis metapedagoginya, ada nggak? Ini bermanfaat nggak terhadap pembelajaran ini loh, ada nggak kemajuan itu yang disebut dengan retrospek ya. Nah ini Pak Didi yang kembangkan dan kalau nggak salah sudah diakui dunia ini dipakai ya. Yang memang ya kita tidak biasa, agak kaku. Coba kita lihat. Nah ini kira-kira. Jadi kalau kita buat strukturnya, nah ini. Ini resep rekonstruksi. Tadi ada apa sih namanya di situ? Nah ini pengembangan desain itu maksudnya RPP apa sekarang. Nah ini. Nah implementasi itu ngajar. PBM, KBM. Nah, kalau ini analisis desainnya. Desainnya mungkin kita perbaiki, kita rubah. Revisi desain tuh.
Mungkin RPP-nya nggak boleh begitu, atau LKS-nya terlalu panjang tahapannya. Kita rubah lagi. Cuma begitu aja dia. Sampai dia dianggap efektif oleh peneliti dan bahan itu, materi itu bisa diajarkan. Saya kira intinya ini udah begini. Nah, coba kalau ini contoh mahasiswa bimbingan saya ini di S1 ini. Jadi ada studi literatur dulu, kembangkan instrumen toh, kan, untuk pengumpulan data, melaksanakan TKR itu tes kemampuan, lupa saya. Respon itu loh, respon awal. Analisis situasi didaktis, buat desainnya bahan ajar, RPP, LKS, implementasikan di kelas, lihat respon siswa, ada analisis, ada nggak learning obstacle-nya selesai nggak. Nah ini revisi, cuma ini aja. Penyusunan, lupa saya TKR itu, tes kompetensi apa. Nah ini ada hasil learning obstacle-nya. Prediksi respon di sini, antisipasi guru ya, di luar prediksi. Misalnya anak pasti pakai rumus ABC, kira-kira antisipasinya kalau bukan ABC apa? Nah, ada tes akhir juga sebenarnya. Nah, contoh ini prediksi, coba ya. Menurut Anda ini coba. Mungkin di soal itu kasih 3 gelas berisi uang 1.000 dan 3 gelas lagi berisi 5.000. Pertanyaan, temukan sedikitnya 3 cara menentukan nilai total uang yang ada di dalam kelas. Gimana itu? Menurut saudara-saudara, anggap ini dia sendiri. Siswa itu akan buat apa kira-kira? Ya, dia gimana caranya? Siswa akan apa? Mungkin dia Dijumlahkan tambah semua, Pak. begini ya. Bisa dijumlahkan semua. Dijumlahkan, Pak. Bisa ke atas bawah, bisa juga ke satu Ya, sama. mungkin begini juga ya. Ya. Itu yang kita sebut antisipasi. Nah, antisipasi respon. Apalagi yang mana? Nah, ini kita coba lihat hasilnya di mana. Nah, ternyata anak itu ini menjawabnya. Jumlah aja 1.000, 1.000, 1.000, 6.000. Ada juga begini ya. Cara kedua nih. Ada anak yang mengerjakan begini. 3 kali 1.000, 3 kali 5.000. Ada juga dia jumlah. Nih. 1.000 tambah 500, 1.000, 3 kali kan? Mana ini? Ini yang kita sebut respon siswa. Nah, jadi guru itu mempersiapkan kira-kira nanti siswa itu jawab seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mungkin nggak siswa itu tidak di luar prediksi yang dikirakan guru? Mungkin sekali. Sangat mungkin. Apa yang guru prediksi itu bukan itu yang dilakukan siswa. Nah, itu gimana kalau terjadi begitu? Itu nanti bisa satu lebih hebat sih apa yang dijawab siswa, tapi bisa juga salah ya, lebih salah. Nah, ini nih kayak gini. Nah, bisa saja ada siswa, ada jawaban lain dari siswa begini. Nah, ini yang diprediksi oleh guru, tapi ada siswa begini. Betul? Nah, kita juga perlu mengantisipasi itu. Ini yang tadi itu loh, prediksi respon nomor 3. Kira-kira guru itu menyiapkan jawaban ini.
ternyata siswanya ada yang begini nih. Ya, saya kira begitu. Terus, coba contoh lain, coba ini. Dua deret gelas berisi uang yang belum diketahui besarnya. Pertanyaan, ini kan nanti dibuat di LKS ini. Terdapat 3 buah gelas yang masing-masing berisi uang yang besarnya sama, akan tetapi tidak diketahui besarnya. Selain itu terdapat 3 buah gelas lainnya yang masing-masing berisi uang yang besarnya sama ya, di sini yang bawah ini. Juga tidak diketahui berapa besarnya. Jika banyaknya uang kelompok pertama dan kedua tidak sama, berapakah nilai total uang yang ada dalam 6 gelas itu? Coba. Ya, gimana? Apa ini kira-kira? Mungkin itu siswa taruh ini X ya? X. X, ini Y. Coba aja kita lihat. Iya kan? Ini yang diperkirakan siswa. Penggunaan variabel yang diperkirakan guru tidak langsung muncul. Jawaban yang bagus itu begini. Jadi jawaban siswa itu 3 kali banyaknya uang dalam gelas putih, itu yang bagus itu. Jangan langsung menggunakan simbol. 3 kali banyaknya uang dalam gelas putih ditambah 3 kali banyaknya uang dalam gelas ungu. Nah ini nih ada simbol 3 warna apa ini ya, gitu kan? Kira-kira begitu. Ini dan ini. Jadi lebih informal. Tapi bisa juga pakai ini nih. Coba. X, Y. Nah ini yang sering dilakukan oleh siswa kita. Sebenarnya yang bagus itu ini. Terus 3X, 3Y, 3. Nah, saya kira itu. Coba kalau kita lanjutkan. Nah, itu nanti bisa dibuat lebih umum. Dari sini nih bisa dibuat lebih umum. Terdapat A buah gelas yang masing-masing berisi sebesar X rupiah. Terdapat A lagi, ini warnanya. A buah gelas yang masing-masing berisi uang sebesar Y. Tentukan 2 cara untuk menghitung total nilai uang yang ada dalam kelas. Ini karena sorry. Loh, kok mana tadi? Ini warnanya. Ya, saya kira itu ya. Ya, saya kira ini. Ini udah representasi yang lebih umum. Nah, kalau ini gimana ini? Siapa? Ini jumlah, jangan pakai XX. Gimana caranya? Jangan pakai SS, Pak. Hitungnya gimana itu? Ini ada tabung dan bola, tapi jumlah semuanya ada 10. Ini ada 2, ini jumlah semua ada 10. Gimana itu menghitungnya? Ini kotak ini 10 toh,
Ini 2. Gimana itu, Pak? Gimana? Berapa nilai ini, coba? Nah, coba. Siapa yang bisa, nggak usah pakai XX. Kalau X itu kan, nah ini nih. Berapa ininya? Nah, terus kotak ya. Siapa yang bisa menebak ini? Nah, yang bola berapa, Pak? Nah, tabung 5 ya. Ya, tabung 5. Nah, coba kita bisa tuh nanti Bapak diajari siswanya bikin ini nih kotak-kotak. Jangan langsung. Nah, benar nggak? Banyak tuh di Excel bisa. Ini 5. Nah, ini berapa, Pak? Ini. 2 kayaknya itu. 2 ya, Pak. Ya, yang ini 7, 3. 3. 3. Ya, di sini 10 tuh. Yang ini nih, benar nggak ini? Ini kan jumlahnya 10. Ya. Kalau 12 gimana, Pak? Ya, tabungnya 10, 55 kan. 10, Kubusnya 2, ini 2, ini 12. kosong. Iya. Kan tidak ada. Seri 3, ininya 5, 8. Nah, ini tabungnya ada ya, berarti 5. 5 sama 3, Pak. Nah, saya kira gitu. Jadi jangan lagi, oh ini kan pasti begitu cara berpikir Bapak tuh. 10. Ya, kalau ini X, ini Y. Berarti ini 2X tambah Y. Nah, mungkin ini model akhirnya. Mana-mana. Z. Oh, sorry. X plus Z. Ya. Mungkin jangan ini gini aja, Pak. Ya, mungkin anak-anak bikin Excel di sisi gitu loh. Ya, saya kira itu selanjutnya kita. Nah, saya kira ini kalau kita rangkum itu semua begini saja, Pak. Jadi kita harus identifikasi dulu ini. Ada namanya learning obstacle. Pakai tes tuh, tes awal. Bikin bahan ajar berdasarkan ini. Implementasikan di kelas. Pakai apa? Ini metapedagogika. Tadi ya, prospektif itu lihat buku, lihat konsep, jalan nggak itu? Retrospek hasil. Nah, revisi Pak, bahan ajar perlu direvisi nih. Kalau ternyata sulit, ini kan mirip PTK ini nih. Bahwa setelah direvisi, implementasi lagi. Nah, berarti analisis prospektif 2 ya. Analisis lagi. Udah ini yang dianggap final. Nah, jadi produk riset pembelajarannya itu hanya dapat KRPP, yang bahan ajar lain ya tadi itu ya, gitu aja. Nah, saya kira cuma begitu. Kelihatannya sih sulit, tetapi saya kebetulan membimbing itu, dan mungkin saya kasih lihat satu contoh nanti. Berapa tahun lalu? Udah habis Pak. Nah, sepertinya ada di sana tadi itu linknya ya. Coba.
Mungkin ini. Jangan ini. Ada linknya enggak? Coba kita buka. Lama juga loh. Nah ini Pak. Ini Belum terlihat, Pak. ini cuplikan dari riset mahasiswa saya. Judulnya itu desain didaktis konsep limit. Kan berbasis materi dia, Pak. Di Bapak itu nanti bisa jabar, limit, integral. Saya dulu tuh itu kalau banyak sekali tema-tema saya kasih. Nah ini misalnya gimana menghitung luas perpotongan dua kurva. Ya pakai ini. Berdasarkan analisis learning obstacle. Nah, mana apa itu? Tahap analisis situasi didaktisnya apa? Menentukan pokok bahasan, ya kan? Pokok bahasan yang akan menjadi ini kira-kira menganalisis pokok bahasa limit, repersonalisasinya apa? Buku paket dilihat, konsepnya diteliti. Nah ini ternyata tes kemampuan responden TKR menggunakan tes learning obstacle itu kayak pretest, mengujikan TKR. Nah perlu divalidkan juga dong. Ada juga wawancara. Nah, ada lagi jangan lupa wawancara ke guru, kepada siswa apa yang hambatannya kalau cari limit. Mahasiswa saya bagus risetnya. Saya juga yang kasih dulu. Kenapa? Karena limit di SMA itu tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan nilainya, padahal itu bukan arti limit. Itu arti kalau itu aljabar semua. Nah, menganalisis hasil TKR, hasil wawancara, mengidentifikasi learning obstacle, mendesain sesuai dengan ini hasil, membuat prediksi. Oke ya, ini yang tahap sebelum pembelajaran. Tahap ini mengimplementasikan desain yang telah disusun, menganalisis responnya dan antisipasinya, merevisi. Cuma 3 ini. Nah, coba kita lihat mana itu analisis prospektif. Ini Pak ya, analis prospektif pada konsep limit. Soal identifikasi learning obstacle. Ini soalnya nih. Jadi itu bertanya terus soalnya ya. Misalnya dikasih soal begini. Ini dulu saya sempat buka internet itu ada ya. Apakah definisi limit dikasih. Perhatikan fungsi berikut. Ini tanya. Apakah definisi limit dari fungsi ini sama dengan ini? Coba kalau anak jawab iya. Apa definisinya itu ya? Gimana mendefinisikan? Kalau dia mengatakan, siswa mengatakan 2 × 2 = 2, salah tuh. Harusnya kan angka-angka yang didekati dari kiri, dari kanan, nanti pendekatannya itu kalau dipakai Excel dapat 6. Bagaimana memperoleh cara ini dengan menggunakan tabel numerik itu tadi. Di limit itu hampiran, kalau mendekati 2, dia mendekati 6 sebenarnya. Apakah konsep limit ini diselesaikan dengan cara ini? Kalau siswa mengatakan iya, dia salah konsep. Ini sebenarnya ketika sudah dipahami yang tadi itu. Nomor 2, perhatikan limit ini. Fx sama dengan 3. Apakah definisi sama dengan 3? Ini kan limit konstan atau berapapun dikasih konstan. Haruskah fungsi didefinisikan X sama dengan 1? Nah, kalau menurut saya tidak perlu. X berapapun juga tetap aja 3. Mengapa? Nah, ini nih. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab. Nah, ini Pak hasilnya nih. Anak-anak itu misalnya mendefinisikan limit. Siswa nih hambatannya nih. Siswa tidak mendefinisikan fungsi tersebut dengan pendekatan mendekati kiri dan kanan. Tidak, Pak. Karena itu buku-buku di SMA memang begitu ya. Langsung substitusi. Tidak membahas hakikat limit sesungguhnya.
Itu berapa yang mengalami kesulitan di situ? 81%. Nah, ini bikin tes nanti kayak gini. 4 nomor. Nah, ini dia sebut hambatan epistemologi. 1B, menentukan nilai limit. Siswa memperoleh limit tersebut dengan hanya substitusi. Nah, ini nggak benar. Ini kesulitan dia ini sebenarnya. Tidak dengan bilangan mendekati 2. 98% itu. Jadi konsep limit di SMA itu 98%. Anak itu hanya substitusi sebenarnya. Bahkan ini ya mana? Siswa menganggap bahwa konsep substitusi merupakan penyelesaian dari limit. 100% yang mengatakan. Nah, mana lagi? Ini nomor 2. Mendefinisikan konsep limit. Siswa tidak mendefinisikan dengan 65. Siswa menjawab, tidak harus tadi ya, nomor 2. Apabila fungsi ini harus terdapat limit atau tidak. Nah, ini yang kecil ini. Siswa menjawab, tidak harus ini toh. Tidak harus ini. Berapapun dikasih kan dapat 3. Nah, saya kira ini yang kita sebut learning obstacle. Jadi siswa-siswa itu mengalami hambatan konseptual sebenarnya. Coba. Ini jadi tes kayak pre-test ini modelnya. Nah, dibuat Pak 3 tipe nih. 3 tipe temuannya mendefinisikan limit dengan makna mendekati atau hampiran. Kesulitan yang alami siswa ini. Kesulitan mendefinisikan limit dari sebuah tabel numerik. Harusnya kan bikin tabel dulu ya kiri kanan. Tidak bisa dengan grafik. Kesulitan mendefinisikan sebagai suatu gambar ilustrasi. Kalau Bapak tanya anak-anak kan susah ya. Coba ilustrasinya apa ya limit itu? Sebuah angka yang makin mendekat, tapi kalau makin ada itu bisa dibuat ceritanya gitu. Menentukan nilai limit, kesulitannya ada 4. Nah, ini ada 2 ya. Nah, analisis hambatan ini. Mulai Pak menganalisis. Jadi hambatannya siswa tadi itu dibahas. Coba ya, fungsi ini. Ini anak-anak menulis begini. Itu ada analisisnya. Nah, jadi nanti kita coba contoh aja ya. Nah, ada tadi yang ini kan langkah awal menganalisis hasil pretest atau learning obstacle namanya. Tes LO. Nah, yang kedua, buku. Ternyata bahan yang dijadikan eksplorasi, Pak. Buku tes matematika diterbitkan oleh PT Parca. Buku tes sekolah yang diterbitkan oleh Gema Tama tahun 2000. Berikut sajian konsepnya nih, buku itu. Nah, buku itu begini nih di dalam sana. Benar nggak ini Pak ya? Ini juga dianalisis bukunya. Limit fungsi aljabar, limit fungsi 2 titik kayak gini. Nah, gini nih, jadi buku itu juga di copy, di foto, nah dianalisis juga. Nah, kita setelah itu bikin ini namanya learning obstacle-nya, petanya ya. Nah, coba ya. Desain, ini kan learning obstacle, ini desainnya, ini hierarki materinya. Tadi ya, tidak bisa mendefinisikan. Situasi tidak mendefinisikan dengan tabel numerik. Nah, siswa tidak mendefinisikan. Siswa kesulitan. Saya kira ini desain didaktis itu. Ini nanti diajarkan loh Pak. Nah, pembelajaran 3. Jadi ini yang kita sebut alur trajektori pembelajaran limit. Jadi kalau mau ngajarkan limit yang benar tadi itu lintasannya kira-kira begini ya. Mengobati ini. Nah, ini bisa pakai tabel, bisa pakai grafik, bisa analitik, substitusi, pemfaktoran ya, perkalian sekawan, nah kira-kira. Jadi itu limit di SMA cuma ini. Ini penting ini. Kita melintasan namanya, trajektori. Di ngajar limit itu, ini sebenarnya yang
Salah satu nanti temuan dari penelitian ini. Mana lagi? Nah, pengembangan desain. Setelah kita analisis buku, analisis ketidakmampuan anak, di bagian mana, kita buat desain, Pak, didaktisnya untuk mengobati tadi itu. Nah, mana? Ini dibuatkan satu situasi didaktis lewat cerita atlet nih. Berlari kecepatan gitu ya, orang kelompok berlari untuk melihat seberapa konsisten atlet tersebut berlari. Coba ya, jika atlet berlari kecepatan ini lalu atlet kedua begini, apakah kelompok atlet maraton tersebut bisa dikatakan stabil menuju ini ya? Ini kan limit sebenarnya. Nah ini dibuat KLKS ini, apakah kecepatan atlet satu dan bisa dikatakan mendekati 40 km per jam? Kan ini ya, ini ya kan? Nah ini toh, kalau di sini. Ini kira-kira yang ada lagi yang gini. Ini kan dulu kami kalau begini kami belajar limit begini. Angka dari kiri, kanan. Nah nanti kalau 2 ini akan jadi 4 ya. Nah ini Pak, jadi nanti bikin LKS begini lalu anak menjawab. Nah setelah itu namanya bikin hypothetical trajectory. Situasi didaktisnya kan ini LKS-nya. Berlari kecepatan atlet tersebut dilatih memiliki kecepatan. Penugasan, siswa diminta menuliskan apakah kecepatan tersebut akan selalu tepat di sini. Nah ini ada kelebihannya ini, kita bisa menggunakan teori untuk membuat hipotesis. Nah ini ada teorinya Vygotsky, siswa menemukan makna bahwa dengan berdiskusi, Ausubel. Nah ini Pak, begini aja nih, nanti hasilnya begini aja Pak. Tapi ini nanti mengobati cara kita mengajar di materi ini. Nah ini pada saat ngajar ini, implementasi desain didaktik. Di kelas ya, ini ada foto-fotonya. Saya kira ini satu contoh, yang ada yang kedua saya nggak tulis, retrospeknya saya lupa. Tapi kalau hipotetikalnya ini, jadi apa yang dibuat, direvisi gitu loh. Siswa diminta nih. Ini di awal, ini perbaiki. Ini di awal, perbaiki. Ini di awal, perbaiki. Ya, kira itu. Oke, cuma begitu. Nah, nanti ada RPP terakhir, tugas-tugas terakhir. Ya, Bapak Ibu ya, nanti kalau ingin mendalami, memang bukunya beliau belum dicetak sih, baru monograf. Saya punya monografnya, ada beberapa. Kalau Anda mau pinjam boleh. Nah, ada contoh misalnya sepintas saya kasih lihat ya. Saya punya bimbingan itu ada sekitar 5 sih, tapi ini yang saya kasih contoh ini ada. Kalau di UPI ini sampai S3 buat begini. Ini lebih kompleks lah. Mana-mana. Ini Pak ya kelihatannya. Desain didaktis, konsep limit, ya. Bareng Budadek ini baru selesai ini tahun 2019. Ya, saya kira itu abstraknya. Saya lihat aja, mungkin misalnya rumusan masalah seperti apa. Nah ini nih, siswa kesulitan, pembatasan. Biasanya pendahuluannya itu banyak mereview riset-riset terdahulu. Contoh-contoh misalnya di mana kesulitan yang ditemui nih. Ini riset terdahulu nih, pernah ada
materi ujian nasional misalnya tentang limit kan ini. Ada mengungkapkan ini hasil-hasil riset yang tentang limit misalnya. Rumusan masalah, bagaimana learning obstacle, bagaimana desain didaktis ya, bagaimana respon siswa, bagaimana didaktis yang direvisi tadi. Nah, saya kira itu bab 2-nya ya limit. Karena ini riset ini memang riset materi, Pak. Riset berbasis konsep. Jadi konsepnya itu yang, nah mungkin nanti Bapak aljabar atau apa ya. Nah ini teori konsep limitnya harus oke. Ya, desain didaktis dijelaskan apa yang dimaksudnya. Masuk tadi itu ya teorinya. Teori-teori penunjangnya juga harus ada. Nah, tadi ya saya sudah sampaikan. Makna-makna hasil penelitian relevan juga perlu ada, terutama yang terkait tiga ya. Tanggal subjek, metodenya pakai didaktikal design riset, TKR tadi ya. Nah, ini udah saya bahas. Nah, Pak, bab 4 itu ini prospektifnya tuh. Nah, learning obstacle tadi kan udah ada nih. Berapa siswa, apa jenis kesalahannya di mana. No, ini di data semua Pak, kerja-kerja anak. Dianalisis itu hasil kerja anak, bukan hanya persentase kesalahannya. Saya kira itu ya. Terus, nah buku tadi itu udah terbitnya bukunya. Ini yang dia coba buat, penelitinya buat begitu. Lalu desain, nih pengembangan desainnya. Tentu saja LKS tuh, RPP. Nih, pakai ini. Salah satu contoh itu. Ada contoh lain misalnya nih, pakai grafik. Untuk mengobati kesulitan tadi ya, hambatan epistemologinya. Nah ini, bisa berbentuk gambar. Nanti dibuat LKS-nya dan latihannya ada isinya di situ ya. Sehingga bisa dianalisis. Ya, saya kira itu. Nah, ini ada perubahan-perubahan kan, didaktis, penugasan, teori. Bisa langsung ada teori kalau misalnya, oh itu sesuai teori siapa. Nah, ini ada revisi, Pak. Setelah dipakai kan ada masukan-masukan, ada kesulitan. Direvisi di sini. Itulah produknya LKS yang sudah disempurnakan itu. Nah, ini dari perbaiki limitnya. Jadi ini hanya limit saja. Pertemuan ketiga. Nah, lalu ada rekapitulasi di desain didaktis ya. Ini penting ini grafik ini. Kita mau lihat apa yang berubah. Oke ya. Nih. Solusinya gimana? Jadi dia ya PTK itu bedanya dengan ini apa? Kalau PTK kan mengukur peningkatan dia, kalau ini enggak ada, cuma memperbaiki dan sudah selesai. Nah, ada juga sih ukuran efektif, tidak efektif. Nah, retrospeknya itu desain diperbaiki, nih diperbaiki lagi, disempurnakan. Nah, itulah nanti produknya ini, produk dari risetnya. Iya ya. Nah, ini situasi-situasi juga di revisinya di kanan, soal pertamanya di sini. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Saya kira itu silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan aja. Pak, tadi ada yang tidak efektif, apa digunakan atau tidak itu Pak, yang instrumen yang tadi tidak efektif? Bukan mana tadi itu yang tidak tadi. efektif itu. Iya, masih digunakan atau enggak Kan itu? diperbaiki Pak. Bukan soal itu ininya. Mana? Bukan soal yang tidak efektif itu Pak. Yang TE mana tadi? Loh. Nah.
Kan direvisi Pak, yang ini. Mana TE-nya? Ini kan kelihatan nggak? Belum, Pak. Ini kan tidak efektif Pak. Siswa kesulitan barunya ini ternyata sudah dikasih ini tuh, dikasih desain didaktis tadi berupa LKS, dirancang, tapi masih ada kesulitan baru nih. Apabila kecepatan lari diturunkan lebih lambat, sedangkan pertanyaan selanjutnya menjawab jika lebih dari 40, nah atlet akan menang. Nah, ini kira-kira ini desainnya. Ada ya. Diberikan pertanyaan, siswa membayangkan apabila atlet apakah tidak melambat atau cepat. Ini tidak efektif. Solusinya ada di kanan, Pak. Nih. Iya toh? Kan ada solusinya. Ini tidak efektif yang situasi didaktis yang diberikan ini enggak efektif. Dengan cara membayangkannya. Ini kan tidak efektif. Nah, ini karena dia tidak efektif, diberikan penjelasan bahwa kecepatan atlet berkurang dan bertambah masih di sekitaran 40. Jadi kecepatan atlet tersebut masih mendekati 40. Ya, karena limit toh yang sebelumnya itu ada siswa yang nanya nih, kalau lebih dari 40 atlet sudah menang. Nah kalau efektif tidak usah lagi ada ininya, keterangannya. Nah ini nih, stimulus dengan mengingatkan siswa tabel numerik. Itu tidak efektif. Diberikan penjelasan nih. Dengan apa ini? Dengan shuttlecock. Apa ini? Shuttlecock. Nah, lini kanan yang menuju titik yang sama. Jadi ada perlakuan yang diberikan. Nah ini diberikan penjelasan dengan mengikuti makna interval fungsi. Nah itu tidak efektif, jadi perlu ada perbaikan di kanan ini. Iya Pak, ini begini aja. Nah, kalau tidak efektif, nah bagaimana memperbaiki tidak efektif itu? Kan ada Pak revisinya nanti tuh di sini. Nih, revisi 1, revisi 2, ya kan? Itu kan rangkuman yang tidak efektif untuk diperbaiki di sini tuh. Nih, di pertemuan ketiga, karena ngajar lagi kembali tuh setelah tadi itu diperbaiki, ngajar lagi Pak. Makanya di sini ada mana? Nih, desain didaktis revisi pertemuan ketiga. Sudah direvisi, diajar lagi. Nah, saya kira itu. Seterusnya, nah ini ada rangkuman perubahannya tuh. Nah, siswa diminta tadi, ini ya udah berubah. Ini ada perubahan yang di kanan ini Pak yang akan digunakan. Gitu aja Pak. Nah, ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Bentar, Bang. Itu nanti penelitiannya dia materi, jadi tidak pusing. Mau kalkulus, mau aljabar, mau apa ya. Jadi dia basisnya ke materi. Aljabar kayaknya Pak agak enak gitu. Enak ya aljabar. Ya, maksud saya dia tidak terbelenggu oleh metode atau Iya. apa ya. Tapi mempelajari materi. Berarti lebih fleksibel ya Bapak secara waktu ya bisa dilakukannya untuk penelitiannya. Iya, bisa ditentukan. Mirip PTK sih, coba cari waktu di mana. Agar tidak mengganggu juga sekolah. Tapi tetap mengajar di sana kan. Di sekolahnya. Sekali dengan PTK ya Pak? Tapi kalau PTK itu ada yang tidak ada di sini, yaitu apa ya? Meningkat itu loh. Peningkatannya ya Pak? Karena peningkatannya itu tidak logis menurut ahli ini. PTK itu selalu berkata bahwa kalau siklus 1 meningkat siklus 2, padahal itu dalam alam fakta bisa jadi menurun loh. Karena materi lebih sulit.
Itu yang dikritik oleh orang-orang ini. Kalau ini kan tidak ada peningkatan, hanya memperbaiki aja terus. Sampai dianggap itu sudah bisa dipakai. Nggak ada peningkatan kan? Tidak ada tolak ukurnya dia. Hanya desain didaktis dikasih, dan kalau masih ada yang sulit, perbaiki lagi. Jadi dia produknya itu kayak R&D. Produknya LKS, produknya RPP. Produknya tes-tes yang diperbaiki. Nggak usah lagi mengukur peningkatan, kata Prof. Didi dulu pernah diskusi kita. Karena tidak logis itu. Masa materinya bergerak, nilainya juga naik. Padahal kemungkinan siklus 2 itu nilainya turun loh. Turunnya bukan karena tidak efektif intervensi, tapi materi Pak lebih sulit. Nah, kalau ini kan justru memperbaiki materi itu menjadi lebih baik. Ya, saya kira itu ya. Kalau Anda mau ya materi SMP bisa, materi SMA bisa. Mahasiswa saya itu ada yang ambil limit, ada juga ini. Saya ingat saya ada yang mencari, ada satu juga yang nggak selesai, tapi bukan faktor ini. Dia mungkin memang nggak mau selesaikan. Ada yang determinan ya, bagaimana menanamkan konsep determinan tuh, menghitung determinan itu sampai kenapa silang gitu loh. Nah, jadi konsepnya itu betul-betul ditanamkan. Dan juga akan memperbaiki bahan ajar di sekolah ya. Karena tadi kan ada penilaian. Saya kira itu Bapak Ibu, wah sudah setengah berapa ini. Ya silakan mungkin satu orang aja, bisa nggak? Kan masih ada 10 menit. Nah, coba deh. Saya keluar, Bapak yang ini. Ada nggak ini jurnalnya, kita lihat. Coba jurnalnya. Satu orang aja jurnal. Kita 13 orang di sini ya. Sambil Bapak persiapkan jurnalnya, mungkin satu jurnal dulu yang sudah diisi. Ya, saya kira itu. Silakan. Kita ini ada berapa orang ini ya? Semua hadir ini. Arifin Karim, izin Pak. Iya, gimana ngisinya di sini ya? Ada 2 orang tadi itu ya? Tidak hadir. Oke, saya kira itu. Cuma Pak Arifin Karim. Iya Pak. Cuma Pak Arifin yang izin. Ya, saya kira itu. Silakan Pak, satu orang aja Pak. Kita waktunya udah. Ini bagus untuk riset ini, ya Bapak pelajari aja. Apa? Siapa yang mau ini? Silakan aja. Saya coba deh Pak ya, walaupun belum selesai Pak. Iya. Tentang apa Bapak itu materinya? Kemarin STEM Pak. Ya, STEM juga bagus. STEM juga isu internasional. Misalnya STEM ya, STEM aja kan? Ya, sekarang ada STEAM sih Pak. Sekarang saya ininya isinya STEM. Ya, saya udah ini. Oke, coba langsung aja Pak. Saya yang bawah aja dulu Pak, yang atas kurang yakin deh. Yang ini aja nih Pak. Yang dari ZDM. Maaf, dari Satu Kanada. aja dulu Pak. Ya, dari Kanada Pak. Dari Kanada Pak. Ini yang apa ya? Judulnya Affective Mathematics Engagement Comparison. Atau keterlibatan matematika afektif perbandingan versus PBL instruction. Ya, non-instruction dengan apa maksudnya itu non-instruction Pak? Jadi nggak ada instruksi, nggak ada, dia nggak pakai apa ya Pak ya? STEM gitu Pak. Jadi hanya PBL. Pembelajaran. Instruksi, iya. Nah, instruction itu pembelajaran Pak. Non pembelajaran itu maksudnya apa ya? Ini eksperimen ini. Satu
kelas kontrol, satu kelas eksperimen. Kelas eksperimennya itu PBL. PBL. PBL, STEM PBL, Pak. PBL, STEM PBL. Kalau Nah. yang di atas STEM PBL tidak ada instruction itu apa maksudnya? Saya belum baca jelas sih, saya baru abstrak ya, Pak. Ya, coba apa yang mau dilihat, Pak? Ya. Ya, ini saya cari variabelnya itu tentang affective mathematics, engagement, STEM PBL dan non-STEM PBL. Terus penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimental non acak yang memiliki kedua perlakuan tunggal dan kelompok kontrol. Sampelnya populasinya atau sampelnya itu siswa kelas 9 yang ingin mengikuti ujian nasional itu. Bukan, ini beda. Siswa kelas 9. Datanya 147 tapi berbeda. Yang menggunakan STEM PBL itu hanya 51, yang tanpa pelajaran STEM PBL itu 96. Bukan, Pak, dua-duanya PBL, tapi satu pakai instruction, satu bukan. Ini coba dicari dulu instruction, Pak. Ya, Pak. Apa yang dia tingkatkan, Pak? Apa? Ada nggak? Saya Sehingga belum kita sampai bisa lihat kesimpulan, instrumennya. Ya, ini kan instrumen survei. Siswa diberikan instrumen survei sebelum dan sesudah setiap periode intervensi. Tes awal diberikan tepat sebelum memulai instruksi. Dan post test, coba ke bawah, Pak. Ke bawah. Itu kan jelas banget. Ke bawah. Kasih ke bawah, Pak. Ya, ini, Pak. Proses diberikan segera setelah hari terakhir instruksi kelas. Itu gimana membandingkan ya tanpa instruction. Maksudnya itu kali ya, kelas kontrolnya ya. Tapi kalau PBL kan dua-duanya dong. Ya, dua-duanya PPL, tapi yang Lalu satu nggak instrumen menggunakan STEM. tesnya itu gimana, Pak? Ini instrumen tesnya mana nih keterangannya? Menggunakan apa instrumen tesnya? Isi instrumen tesnya itu apa? Saya belum sampai ke sana, Pak. Belum. Mana sih? Apa isinya? Tes awal itu Survei apa sih, isinya? Pak. Survei sebelum dan sesudah. Ya survei kan ada. Ya ampun. Survei itu kan ada isinya, Mas. Iya, Pak. Apa nama surveinya? Bagaimana kualitas instrumen surveinya itu? Validitasnya gimana? Reliabilitasnya? Masa survei tidak ada namanya? Survei apa? Itu isinya itu ada. Lalu ininya, Pak, kualitas instrumennya gimana? Instrumen itu apa? Validitas, reliabilitasnya apa? Harusnya ini kan gini, Anda jelaskan itu. STEM PBL adalah STEM yang apa? Instruction lainnya apa? Instruksi. Instruksi itu pembelajaran kan? Ini yang lucu, ada PBL yang tidak ada pembelajarannya gimana? Atau non-STEM apakah? Coba kita lihat, Pak. Coba balik ke sana, Pak. Balik ke jurnalnya. Kita lihat jurnal Bapak. Bapak ini, makanya nanti itu salah satu sebab kenapa artikelnya juga dilampirkan nanti, Pak. Iya, Pak. Karena bisa jadi Bapak itu tidak cocok melakukan itu. Tidak lengkap. Coba ke atas, Pak, ke atas. Ke abstrak dulu kita lihat. Coba dibesarin ini. Dibesarkan.
affective engagement. Coba judul dulu Pak, di judul. Yang satunya itu bukan. Ngapain bikin judul begitu? Jadi yang mau dilihat itu ini loh, sikap. Ya, jadi keterikatan matematika ini yang dia lihat. The integration science, technology, engineering, mathematics, project-based learning, integrasi STEM di dalam kurikulum dunia pendidikan telah diterima banyak dan menjadi perhatian karena dia sangat kuat untuk ini loh, siswa ini nih. Ini Pak yang dia tingkatkan tuh ini student affective engagement, keterikatan. Coba dicari. Kan itu Pak. Peningkatan afektif siswa. Keterikatan siswa apa namanya? Afektif itu kan sikap Pak. Sikap. Kami mendesain riset itu untuk menginvestigasi efektivitas STEM PBL pada kelas 9. Kelas 9 yang meningkatkan ini variabel dia-nya ini. Ya. Nah, itu ada coba lihat itu. The effective mathematics engagement of the group, coba. Efektivitas itu engagement tadi itu. Yeah. Matematika namanya apa ya? Engagement itu kan ke orang ini pertunangan itu loh. Keterlibatan ya Pak? Engagement itu bukan Pak. Kalau itu involvement. Oh. Engagement itu keterikatan namanya. Oh, keterikatan matematis dari dua grup STEM dan non STEM. Di compare 147 ya. Dua-duanya kali. Penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan. Adalah itu angkanya. Iya dong, masa tidak berbeda. Jadi lebih baik yang pakai STEM daripada yang non STEM. Terutama STEM PBL, coba dengar itu. Nah, itu di bawah. In particular, terutama di kelas STEM PBL, siswa memiliki nilai positif. Sikap positif lebih tinggi di dalam engagement. Di dalam hal ini apa? Ini ternyata ini maksudnya mathematical self-knowledge engagement. Keterikatan, coba dicari. Ada dua Mas yang dia hasilkan itu. Ada yang disebut dengan self-acknowledgement dan yang kedua nilai dibandingkan dengan ini. Jadi, maksudnya ini STEM PBL itu lebih tinggi positif di dalam hal, term itu di dalam hal self-acknowledgement dan nilai dibanding dengan itu. Jadi keunggulannya dua Mas ini value and ini self-acknowledgement. Itu kira-kira indikatornya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa highly situation terletak dan terintegrasi yang mengintegrasikan pembelajaran memiliki impact terhadap persepsi. Dampak positif pada persepsi siswa ya Pak? Itu Pak. Bawahnya ini bahasa bahasa lokal ini istilahnya. Mungkin ini jurnal di Italia ya. Ini dia di resume itu kan bahasa Italia. Iya Pak. Ini pakai eksperimen ini Pak. Pasti coba di bawah kita lihat. Ada itu uji T-nya kan. Sederhana Pak. Desainnya ada sih. Nah, itu juga apa sampaikan desainnya. Iya. Desain eksperimen. Instrumennya pakai mana? Ini Pak. Ini loh maksudnya ini desain kontrolnya. Mati. Nah, laki-laki itu ada segini, coba ke bawah lagi Pak. Ke bawah lagi. Ada suku-sukunya lagi Pak. Iya. Ini loh harusnya Bapak ungkap ini. Coba mana Mas? Kemana? Instrumennya hasilnya uji T-nya di bawah itu. Coba ke bawah. Ini attitude.
Coba lihatlah hasilnya. Ini kan kelompok kontrol. Ini pembelajaran PBL yang sebelah bukan. Rata-ratanya ini nih. Nah, dan lucu pretestnya itu sebelum pembelajaran malah lebih tinggi yang non ini. Nah, emosi, ya ini loh variabelnya Pak. Ada berapa ini? Attitude, emotion, self acknowledgement, value, ada 4. Nah setelah post test itu mana-mana attitude-nya, attitude yang meningkat, emotion kan sama. Emotion juga kan berbeda. Masa tadi dia katakan lebih tinggi. Coba ke bawah Mas. Ini deskriptifnya nih coba. Mana uji ininya? Nah ini box plotnya nih jauh banget. Pakai box plot. Bapak kan udah belajar ini tuh dia satu aja kita ajarin. Mediannya ini Mas. Iya Pak, tolong dilengkapi dong. Jangan sesederhana itu. Karena ini banyak materi. Iya Pak. Baik. Coba ke bawah, ada appendixnya nih Bapak. Ini Bapak bisa teliti loh. Ini bisa karena instrumennya ada. Ya, ini instrumennya Pak, benar Pak. Tinggal dibikin sangat setuju atau sangat sering. Iya. Mathematical value itu misalnya saya ingin I wanted to teach another student something. Saya ingin mengajarkan siswa lain bahwa saya mengetahui hal ini. Siswa lain tidak tahu ya. Ya, I listen, saya mendaftar dengan hati-hati ide-ide of someone I was trying to help. I helped someone. Oh, dan ya Pak, saya kira itu ya. Ya, ini sudah mulai mungkin minggu depan presentasi lebih banyak. Karena riset-risetnya kita sudah antarkan. Seperti ini. Sebenarnya masih ada satu itu desain riset. Mirip dengan ini tapi tidak sama. Belanda punya itu. Tolong dibuat Pak, serius ya. Kalau bisa dibikin. Apakah gimana ya? Ini udah mulai UTS sekarang belum ya? Belum Pak. Ya deh. Nah, saya tadi itu lupa merecord. Terlalu. Ya, tolong nanti Pak ya, dibikin YouTube-nya aja. Pak, Baik. ini. Baik Pak. Saya lupa ternyata merecord. Iya. Ini lupa tekan. Nanti bikin YouTube aja kirim. Nah, oke deh, saya kira. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan aja. Kesimpulannya tadi itu penjelasan saya itu ya sebenarnya risetnya biasa aja sih, karena masih baru di Anda gitu ya. Jadi ada tes LO, terus periksa buku yang digunakan guru, bikin apa namanya prediksi-prediksi dari jawaban soal itu ya. Lalu bikin desain, ngajar karena desainnya dirubah, direvisi, ngajar lagi sudah. Terakhir itu yang retrospek. Oke deh, saya kira gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, saya harap minggu depan lebih banyak yang presentasi ya. Ya deh, saya kira. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, saya sebenarnya ingin memberi juga itu R&D masa pandemi ya. Karena saya mengembangkan itu. Kalau tidak sempat ya. Oke deh, saya kira itu nanti modelnya. Jadi Anda bisa present, saya juga bisa present. Tapi kalau minggu depan mungkin lebih banyak ya mahasiswa yang. Dan itu harus dielaborasi Pak, kolom-kolom itu. Nggak usah takut kolom itu kepanjangan. Isi aja sepanjang-panjangnya ke bawah. Penjelasannya. Jangan terlalu singkat memberi penjelasan. Karena tadi itu bukan non-intervensi Pak. Itu sebenarnya tadi itu kan
non PBL dengan PBL. Hmm. Jadi itu yang disebut pembanding mati. Tidak ada pengajaran di kelas sebelahnya. Saya kebetulan ngajari itu di UHAMKA, di S2 jurusan riset. Ada mata kuliah namanya Experimental Design. Ya, itu tadi itu experimental non-equivalent group namanya. Itu bisa masuk jurnal ya, nggak bagus. Desain itu sangat lemah. Mungkin kontennya yang bagus. Oke deh, saya kira gitu. Demikian pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.